gaji pas-pasan bisa punya dana pensiun. Ini cara sederhananya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video menarik berikutnya. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernah nggak kamu mikir, gaji aku pas-pasan banget? Apa mungkin sih punya dana pensiun? Jawabannya, mungkin banget. Bukan karena kamu harus punya gaji besar, tapi karena kamu cuma butuh strategi yang benar. Hari ini kita bahas langkah paling sederhana, paling realistis, dan bisa kamu jalanin meskipun gaji pas-pasan. Pertama, kita lurusin dulu mindsetnya. Banyak orang berpikir dana pensiun itu hanya buat orang kaya atau orang yang gajinya besar banget. Padahal kuncinya bukan di angka gaji, tapi di kebiasaan keuangan. Kalau kamu mulai sekarang dengan jumlah kecil tapi konsisten, kamu bakal mengalahkan mereka yang nunggu nanti kalau gaji naik. Dan percayalah, nanti itu hampir nggak pernah datang. Langkah pertama, hitung kebutuhan pensiun kamu. Nggak perlu ribet, ambil saja rumus sederhana. Biaya hidup bulanan kamu 12 kali 20. Kenapa 20? Karena rata-rata orang menikmati masa pensiun 15-25 tahun. Kalau biaya hidupmu 4 juta rupiah sebulan, berarti kamu butuh sekitar 960 juta rupiah. Kedengeran besar, kan? Tenang. Setelah ini, kamu bakal lihat kalau jumlah itu sebenarnya bisa dicicil pelan-pelan. Langkah kedua, tentukan angka kecil yang realistis. Nggak harus 1 juta rupiah per bulan. Mulai dari 100 ribu atau 200 ribu juga nggak apa-apa. Justru orang yang berhasil itu adalah yang konsisten, bukan yang sempurna. Kamu bisa pakai pendekatan frugal living, tapi yang versi sehat, bukan yang bikin kamu menderita. Tapi yang fokus ke dua hal, memotong pengeluaran yang nggak bikin bahagia. Mengalihkan uang itu buat masa depan kamu, misalnya kopi harian, makan di luar yang tidak perlu, atau langganan-langganan yang udah nggak kamu pakai. Hemat 10 ribu rupiah sehari saja itu 300 ribu sebulan. Kalau kamu investasikan rutin, itu udah mulai membangun fondasi pensiun. Langkah ketiga, pilih produk keuangan yang aman dan mudah dijangkau. Kamu bisa pakai reksadana pendapatan tetap, obligasi negara, atau instrumen berisiko rendah lainnya. Intinya, kamu pilih yang kamu pahami, kamu nyaman, dan kamu bisa setor rutin setiap bulan. Kalau belum mengerti investasi, mulai dari nominal paling kecil sambil belajar. Jangan tunggu paham sempurna, karena yang sempurna itu nggak akan mulai-mulai. Langkah keempat, otomatisasi. Ini adalah rahasia orang-orang yang berhasil menabung dan berinvestasi meskipun gajinya pas-pasan. Setiap tanggal gajian, auto debit dana pensiun kamu duluan. Bukan sisa uang yang ditabung, tapi kamu menabungkan dulu, baru menghabiskan sisanya. Metode simpel ini bisa mengubah hidup kamu. Langkah kelima, tingkatkan kemampuan menghasilkan uang. Banyak orang fokus pada pemotongan pengeluaran, tapi lupa bahwa pemasukan juga bisa bertumbuh. Satu skill baru per tahun bisa meningkatkan income kamu jauh lebih cepat daripada sekadar hemat-hemat kecil. Entah itu skill digital, komunikasi, administrasi, desain, atau apapun yang relevan sama kerjaan kamu sekarang. Kombinasikan hidup hemat yang sehat, ditambah peningkatan pemasukan pelan-pelan, maka dana pensiun kamu terbang jauh lebih cepat. Dan terakhir, yang sering dilupakan, tujuan pensiun itu bukan cuma soal uang. Ini tentang kebebasan, tentang tidak stres saat usia ke-50, tentang punya pilihan waktu, bukan lagi kejar-kejaran sama tagihan. Itu sebabnya kamu mulai sekarang, meskipun kecil, karena masa depan kamu layak diperjuangkan. Jadi buat kamu yang gajinya pas-pasan, kabar baiknya, kamu nggak butuh gaji besar untuk punya masa pensiun aman. Yang kamu butuhkan cuma mulai kecil, konsisten, dan punya rencana sederhana. Terima kasih.
sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses.